Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya cintai Al-Ustadz Kiai Haji Umar Mokhtar MM bersama Ibu Ketua Forum Komunikasi Haji Musim Haji 2018 dan seluruh anggota hamba-hamba Allah kaum muslimin muslimat yang saya muliakan. Kalau saya lihat ini Bayau Maudu kui ngaki Makassar kodong 11 tahun ke di Makassar begini ji kerjaku kemana-mana. Kalau maulid selalu ada ini ketua panitiana orang Sengkang ki. Makanya kalau di Makassar kalau biasa selesai acara maulid baku rebe orang. Saya biasa bilang sama jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati gitu tajam bambunya. Saya saran kalau boleh ibu-ibu saja yang baku rebut itu telurna, bayautna. Bapak-bapak tidak usah kipak, karena ada nih telur tak. Rindu Rasul berarti rindu Makkah. Rindu Rasul berarti rindu Makkah. Makkah itulah adanya Ka'bah atau Baitullah. Dan Ka'bah itulah yang kita tuju dalam ibadah haji yang kita laksanakan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Para ahli tafsir mengatakan kata Bakkah itu dua artinya. Pertama berarti Makkah, yang kedua berarti menangis. Dari kata baka ya beki bukaan. Karena itu terada orang yang pergi haji antara menangis. Ini saya baru lihat gambar Masjidil Haram tara utuh saja menangis. Haji itu selalu indah. Haji itu selalu indah. Dan terada cerita haji yang selesai walaupun berulang-ulang kali orang cerita tentang haji. Selalu saja nikmat. Padahal kita orang ini sudah yang alami ibadah itu di sana. Kita orang ini sudah yang melakukan ibadah itu di sana. Ketika orang pulang bercerita di antara kita orang juga tak pernah habis. Itu haji. Haji itu air mata. Karena itu kita orang baru berangkat saja cuma nangis. Pertama kali melihat Ka'bah menangis. Allahumma inna hadha haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa basari. Itu doa ketika pertama kali kita orang masuk tanah haram. Apalagi pada waktu berpisah dengan Ka'bah. Semua doa sama kan Pak Haji? Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, janganlah jadikan kedatanganku ini sebagai kedatangan yang terakhir. Perkenankan aku datang lagi tawaf di Baitullahmu, sa'i di Safa Marwahmu, wukuf di padang Arafahmu, minum air Zam-Zammu, berdoa di multazammu, cium hajar aswadmu, ziarah di makam Rasulmu, ibadah di masjid Rasulmu. Tapi jika engkau takdirkan ini kedatanganku yang terakhir, mohon gantilah dengan surga yang telah engkau janjikan. Makanya kita orang biasa walaupun Nabi terajar, tapi hampir terada jamaah haji habis tawaf wada itu langsung balik muka kasih belakang. Betul?
Selalu jalan sambil mundur. Itu terada contoh dari Nabi. Tapi itu akhlak orang haji. Jalan sambil mundur sampai Ka'bah itu hilang dari pandangan mata kita. Rindu Rasul berarti rindu Makkah. Rindu Makkah berarti rindu Baitullah. Tadi Ustaz Umar ada singgung sedikit. Nabi bilang begini, nanti pada hari kiamat Allah akan kasih lidah dan bibir kepada Hajar Aswad. Hari kiamat Allah akan kasih lidah dan bibir pada Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu akan berbicara menjadi saksi untuk orang-orang yang mencium atau menyentuh Hajar Aswad itu. Mungkin kita orang susah cium. Makanya Nabi sudah syariatkan dari awal, karena pasti orang susah cium apalagi pada musim haji, maka cukup diganti dengan melampaikan tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Makanya saya biasa bilang sama jamaahku, ibu-ibu, jangan maki paksakan dirimu cium Hajar Aswad. Bapak saja yang pergi cium. Kan bapak itu kan lebih kuat fisik. Nah, kalau selesai itu bapak cium Hajar Aswad, baru kita cium bapak. Itulah haji. Tapi hari ini kita tidak bicara haji hanya karena yang melaksanakan adalah orang-orang yang sudah haji. Mudah-mudahan kita orang semua masuk surga. Amin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah dan Rasul, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Seorang laki-laki arah pegunungan tanya Pak Nabi begini, ya Rasul, kapan hari kiamat? Nabi tanya balik pada dia, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dia bilang, ya Rasul, saya terkasih siap salat yang banyak, yakni salat-salat sunat. Saya terkasih siap puasa yang banyak, yakni puasa-puasa sunat. Tapi saya sangat cinta pada Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Cinta Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Cinta Rasul akan berjumpa dengan Rasul di dalam surga pada hari kiamat. Amin. Nih, di Maulid kan saya suka cerita nabi-nabi zaman dulu kan umurnya panjang-panjang kan. Kalau Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul itu ketika Peitua di umur 40 tahun. Sedangkan Nabi Nuh diangkat jadi nabi dan rasul Allah ketika umurnya 480 tahun. 40 tahun Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, 480 tahun umur Nabi Nuh diangkat jadi nabi. Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun, Nabi Nuh berdakwah 120 tahun. Umatnya kafir, Allah perintah Nabi Nuh bikin kapal besar. Nabi Nuh naik kapal besar itu pada umur 600 tahun. Datang banjir besar, orang kafir ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Nuh dan umatnya yang tidak banyak jumlahnya diselamatkan oleh Allah. Dan Nabi Nuh masih hidup setelah banjir itu selama 350 tahun. Total umur Nabi Nuh 950 tahun. Saya merenungkan begini, kira-kira juga kalau kita sekarang ini Allah kasih umur model nabi-nabi zaman dulu dan pi umat, tak usah sampai 900 tahun, 300 tahun saja. Allah kasih tong umur 300 tahun saja haji. Kong selama 300 tahun itu tong hidup dengan bini satu itu sudah. Kong tiap hari tong mengada cuma dia saja 300 tahun. Ini kira-kira saja. Orang ini baru 20-30 tahun saja sefarvel. Dia lagi. Pulang kerja, mulai hati susah. Pulang.
Aku udah apa lagi dengan muka fluid. Artinya muka yang jarang senyum. Ya Allah, Allah ciptakan segala sesuatu ada waktunya. Orang di umur 63 kayak Nabi. Yang 63 itu Nabi dan beberapa orang sahabat utama kecuali Utsman bin Affan. Nabi 63, Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab 63, Ali bin Abi Thalib 63, kecuali Utsman bin Affan yang umurnya lebih 80 tahun baru meninggal dunia. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.